Kembali dengan Hanyi Pinyin untuk yang berikutnya yaitu vokal ya. Nah, vokal ini yaitu yang kita bahas adalah vokal tunggal. A, O, E, I, U, Y, dan vokal spesial. Ya. Vokal spesial ada dua yaitu I besar dengan U besar. Jadi ini adalah Y, ini tidak dibaca Y tapi tetap adalah I sama dengan ini ya. Ini I kecil. Kalau ini adalah U ya, dan ini U kecil, ini U besar ya. I besar dan U besar. Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk vokal tunggal itu hanya 6, yaitu A, O, E, I, U, Y. Nah, dari vokal ini biasanya yang membingungkan adalah ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada yang membacanya ya. A, O, E. Ingat, dalam bahasa Mandarin ini tidak boleh dibaca tetapi harus dibaca ya. A, O, E. Nah, I, U, Y. Jadi ini bacanya Y. Bagaimana membunyikan Y ini? Kita bunyikan I ya, mulutnya I lalu dijadikan kecil dan dibulatkan menjadi Y ya. I menjadi Y. Nah, kalau kita I ini bunyi I ini, maka mulut kita lebar ya. I. Lalu kita bulatkan kecil menjadi Y. Y. Nah, itulah bunyinya. A, O, E, I, U, Y ya. Nah, bunyinya begitu. Kita lanjut. Nah, untuk peletakan tanda nada. Nah, tanda nada ini untuk nada ya, bahasa Mandarin itu ada 4 nada. Maka ada 4 tanda ya, 4 tanda nada. Untuk nada ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk pertemuan ini kita hanya bahas tandanya saja ya, biar paham dulu. Nah, untuk peletakan tanda nada itu letaknya itu selalu di atas vokal. Jadi tanda nada dalam bahasa Mandarin itu tidak pernah diletakkan di huruf konsonan. Misalnya di atas P, di atas L, di atas T. Ini konsonan ini tidak pernah bisa di atasnya dikasih tanda. Melainkan peletakannya selalu di vokal, yaitu ya, A, ya, nah, dan yang lainnya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah vokalnya A, O, E, I, U, Y. Nah, jadi peletakannya yang pertama ini, jadi maka kita ini lihat ini di A, ini di atasnya kan, bukan di atas F ya, N dan G, tapi karena di atas A ini kan vokal. Jadi peletakan tanda itu ada di A, O, E, I, U, Y, dan urutannya ini adalah dari A dulu. Jadi kalau ada A itu letakkanlah di atas A. Tidak boleh di atas O. Kenapa? Karena masih ada A. Kecuali tidak ada A baru cari O. Tidak ada O cari E, tidak ada E cari I, dan seterusnya. Makanya kalau menghafal ya vokal itu harus urutannya A, O, E, I, U, Y. Nah, jadi tidak boleh dibaca A, I, U, E, O. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada menyangkut dengan peletakan tanda nada. Karena tanda nada dimulai dari yang pertama A, yang kedua O, yang ketiga E, dan seterusnya. Maka ini karena tidak ada O dan E, ini ada A, pasti letaknya di A ya. Jadi ini adalah fang ya. Fang. Nah, kalau tidak ada A, carilah O. Lihat, ini tidak ada A, maka carilah O yang kedua. Maka ini bacanya low ya, low. Nah, bagaimana kalau misalnya A dan O juga tidak ada? Maka letakkanlah di E ya, E. Jadi ini bacanya hen, hen. Nah, kemudian ya kalau A, O, E tidak ada, hanya ada I, maka letakkanlah di I. Maka bacanya ini adalah Ming ya, Ming. Nah, kemudian khusus untuk berdua di sini misalnya A dan O muncul, maka sudah dibilang bahwa A ini yang pertama, maka pilihlah A, jangan dipilih O karena O kan nomor 2. Jadi letakkan di A ya. Kalau A, O muncul bersamaan, pilih A karena A yang pertama. Maka ini bacanya kau ya, kau. Ini juga sama. U dengan A muncul bersamaan. Jangan letakkan di U. Kenapa? Karena U ini ujung ya. A ini yang awal. Maka letakkanlah di A ya. Tetap carinya A dulu. Nah, kalau tidak ada A, cari O dulu ya.
Nah, kalau tidak ada O cari E, dan terakhir itu kalau tidak ada baru U ini. Maka ini tidak boleh letaknya di U, harus letaknya di A. Jadi shua ya, shua. Nah, I dan U muncul bersamaan, maka letakkan pada huruf yang terakhir. Nah, seandainya kalau I dan U itu munculnya bersamaan, ya ada kalanya I, U muncul bersamaan, maka letakkanlah pada huruf yang terakhir. Ini I dan U muncul. Letakkanlah di mana? Yang terakhir berarti U, ya kan? Nah, maka letakkanlah di U, ya. Jangan letakkan di I, walaupun I kan duluan. Kalau kita hitung dari A, O, E, I, U, Y. Jadi I ini duluan, harusnya kan letakkan di I. Tidak. Untuk I dan U yang muncul bersamaan ini, maka carilah yang ujung. Kalau U di ujung, berarti letakkan di U. Nah, contoh yang berikutnya ini. Kalau ini adalah I dan U, ternyata I-nya di ujung. Maka letaknya di I, ya. Nah, maka letaknya di I. Jadi bacanya kui. Nah, ya, kui. Ya, tadi di U, sekarang di I. Oke, jadi ingat I dan U muncul bersamaan. Letakkanlah yang di ujung. Ya, mana yang di ujung, itulah yang dicari. Oke, itu adalah cara peletakan tanda nada. Jadi tanda nada itu diletakkan dari urutan A, O, E, I, U, Y. Ya. Tetapi untuk I dan U kalau muncul bersamaan, maka letakkan yang di terakhir atau di ujung. Kemudian sekarang kita masuk ke vokal spesial. Apa itu vokal spesial? Vokal spesial ini adalah ini dia. Y ini dibaca I besar, ya. Ini I besar. Nah, apa fungsi Y ini? Ya, fungsi Y ini adalah ada kalanya I ini ya, dia diletakkan di depan. Dia tidak bisa berdiri sendiri I ini, maka dia perlu bantuan. Bantuannya apa? Yaitu kita harus memasukkan I besar membantu I yang kecil ini. Ada kalanya itu dibantu, ada kalanya I-nya langsung berubah menjadi I besar ya, I kecil menjadi I besar. Kita lihat di contoh di sini. Nah, coba kita lihat yang di sini ya. Ini adalah I kecil ya. Ini I kalau dia berdiri sendiri kan I ya, misalnya kata Ike ya, Ike kan I ya, satu ya, I. Karena I ini maka dia tidak bisa berdiri sendiri, maka dia harus ditambah dengan I besar mendampinginya, maka menjadi I besar ditambah I kecil. Jadi ini tetap bacanya I ya, misalnya Ike itu tadi ya. Jadi jangan dibaca I ya, tidak ada bunyi I dalam bahasa Mandarin. Yang ada adalah I. Nah, jadi I besar dan I kecil. Lalu ya, Y ya, Y. Nah, karena dia juga di depan, maka dia berubah ya. Tadi kan dipasangkan, sekarang I kecil berubah malah menjadi I besar. Jadi ini juga dieja I besar dan Jadi Y. Jadi bacanya Y ya. Walaupun bacanya sama dengan bahasa Indonesia Y ya, tapi kita tidak boleh mengejanya Y, salah ya, bukan Y, tapi ejanya ya, Y ya, Y ya, nah, itu Y ya, Y bisa juga Y, empat bunyi nantinya. Ian. Nah, Ian ini I-nya di depan, maka dia berubah menjadi I besar. Jadi ini ejanya juga Ian ya. Ian Yan ya. Ian Yen ya. Sorry ya, ini bukan an tapi Ian bacanya Yen ya. Yen ya. Jadi AN jadi Yen. Nah, Yen ada sedikit kayak bahasa Inggris lah begitu ya. A jadi E gitu. Jadi Yen, nah, Yen ya. Jangan dibaca Yan, salah. Ian Yen ya. Yen. Kemudian iang, nah iang ini tetap dibaca yang, ya iang, yang, iung, ya iung, yung. Nah ini iung, yung. Jadi ejanya iung, yung, ya yung. Jadi bukan yeung, yung atau yeong, yong, lebih salah lagi. Ya iung, yung. Nah, jadi ini bacanya ye, yen, yang, yung. Kita lanjut.
Ya, kita lanjut dengan ini. Ini adalah U besar ya. Ini U kecil. Nah, ya. Jadi W ini sebenarnya adalah U besar. Nah, untuk penggabungannya teorinya sama dengan ini ya, sama dengan ini. Ketika U ini berdiri sendiri, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dibantu dengan U besar. Nah, contohnya ini ya, ini adalah U ya kan? Nah, U ini dia itu ada saatnya dibaca U ya, misalnya 1 2 3 4 U, misalnya U ya, ini bacanya U itu artinya 5. Nah, U ini dia tidak bisa ditulis hanya U saja. Maka dia harus dibantu dengan U besar. Ya, jadi ini bacanya U besar dengan U kecil. Jadi tetap dibaca U ya. U atau U ya. U. Nah, juga betul ya. Karena ini belum ada bunyi ya. U. Nah, jangan dibaca U. Salah. Jadi bahasa Mandarin tidak ada bunyi U, itu nggak ada. Yang ada adalah U ya. U. Begitu juga dengan ini u o wo ya. Jadi ini dieja u o wo. Nah, bacanya wo. Ini u an wan. Nah, ini bacanya wan ya. U an wan. Ini u ang ya, u ang wang. Nah, ini jadi bacanya wang ya. Jangan dieja w ang wang, salah. Yang betul u ang wang. Nah, wang. Ini ueng, jadi weng ya, ueng, weng. Oke, jadi bacanya u, wo, wan, wang, weng. Oke, ini adalah beberapa vokal spesial. Oke, sampai di sini untuk yang vokal ya, vokal tunggal.